Salam, selamat pagi sahabat dan jemaat GKU dimanapun berada. Pagi ini Sabtu 18 Juni 2022 saya Pendeta Edison Pasaribu didampingi ibu dan cucu Ruth Clarissa akan menyampaikan renungan dengan pola 4M: menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Dengan tema Allah Tritunggal Pendamai Dunia dari Roma pasal 5 ayat 10 sampai 11. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus, ajari kami untuk mengerti firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita pagi ini dari Roma pasal 5 ayat 10 sampai 11. Kita akan dengar pembacaan ini. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Saudara-saudara, terimalah firman Tuhan dengan sukacita dan bersedia dibentuk oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran dan kebaikan setiap hari. Pagi ini dari Roma pasal 5 ayat 10 sampai 11 ada 2 pertanyaan akan kita dengar. 1. Siapakah pialang perdamaian di dunia ini? Kedua, mengapa kita harus berdamai kepada setiap orang? Saudara-saudara, dari pertanyaan ini, pertama, siapa pialang pendamaian di dunia? Dari ayat 11 kita baca, Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang kedua, mengapa kita harus berdamai kepada setiap orang? Karena kita yang sebelumnya manusia yang lemah, durhaka, orang-orang berdosa, dan seteru Allah sudah diperdamaikan melalui kematian Yesus Kristus. Karena itu kita juga harus mau berdamai kepada setiap orang. Saudara-saudara, dalam Yesus, kalau kita melihat kata perdamaian, itu artinya bahwa sebelumnya ada perselisihan, konflik, perkelahian atau pertengkaran yang serius antara dua orang atau kelompok satu dengan yang lain, sehingga perlu kembali baik, bersahabat, dan hubungannya juga kembali harmonis. Karena itu perlu berdamai, menyelesaikan masalah, tidak dibiarkan, diselesaikan, dan hubungan kembali baik. Perlu rekonsiliasi, duduk bersama, berdialog, dan saling mau mendengar, menerima dari hati ke hati. Mau merendahkan diri, menerima yang lain dalam kekurangan dan kelemahan masing-masing. Saling memaafkan dan mengampuni. Saudara-saudara, Roma 5 ayat 10 menyebutkan kita adalah musuhnya Allah. Kita mulai hidup dengan menjadi seteru Allah. Mungkin kita berpikir kalimat ini terlalu menyudutkan. Perlu ada alasan dan penjelasan. Kapan kita pernah menjadi musuh Allah? Dalam bentuk apa dan karena apa? Disinilah kita perlu diajak kembali memahami tentang dosa dengan tepat. Alkitab berkata dosa adalah melawan hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Dosa membuat kita menemui kebinasaan. Efesus 4 ayat 22. Dan setiap manusia adalah berdosa. Roma 3 ayat 23. Ini artinya semua berada dalam sebuah tumpukan masalah yang akhirnya berujung kepada dosa. Ketika Adam dan Hawa pertama kali tidak taat kepada Allah di Taman Eden, dosa mulai masuk ke dalam dunia dan merusak setiap sudut ciptaan Tuhan. Dosa merusak hubungan Adam dan Hawa dengan Allah
dan memaksa mereka untuk meninggalkan hadirat Tuhan. Kejadian 3 ayat 22 sampai 24. Dan menyebabkan kita terpisah dengan Sang Pencipta sampai hari ini. Karena kita bersalah di hadapan Allah yang Maha Kudus dan tidak dapat berbuat apa-apa untuk mendapatkan pengampunan dengan kekuatan sendiri, kita membutuhkan pertolongan dari orang lain untuk mendamaikan kita, untuk membuat kita kembali layak bersahabat dengan Sang Pencipta. Tanpa perantaraan ini kita akan menuju kepada neraka yang kekal. Itulah sebabnya mengapa Yesus datang. Kematian dan kebangkitannya meredahkan murka Allah. Pengorbanan Yesus mengembalikan hubungan yang telah rusak antara Allah dengan manusia. Yesus Sang Pendamai yang hebat, penuh kasih dan pengampunan. Pendamaian Kristus membuat kita kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kolose 1 ayat 22. Karena itu saudara-saudara, karena Tuhan sudah mendamaikan kita dan kita tidak lagi seteru Tuhan, tapi menjadi anak-anak-Nya, marilah kita bersyukur dan menjaga hidup tetap kudus dan menjauhkan hidup yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Bagikanlah berita ini kepada keluarga, sahabat, teman sekerja, sesama jemaat, sesama pelayan, dan setiap orang yang kita temui setiap hari. Tuhan sudah mengampuni kita dan mengangkat kita menjadi sahabat-Nya. Karena itu, mari lewat perdamaian yang Tuhan sudah berikan, kita lakukan yang terbaik. Amin, kita berdoa. Makasih atas karya Tuhan. Kami sudah didamaikan oleh Yesus dan menjadi sahabat Allah untuk tetap menjaga kekudusan Tuhan. Amin.